Alhamdulillah yang bimbing kita juga Kang Denny Sabri. Aku jatuh cinta ini lagu Teteh ini seperti itu. Pengen banget sih Kun, siapa yang nggak pengen dia kembali lagi ke masa dulu. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah. Sebenarnya nggak kepikiran Teteh untuk misalkan jadi duduk dipercayakan dia dewan seperti itu. Kita udah nggak ada live konser, nggak ada live nyanyi lagi. Coba bantu para musisi ini. Yang dirugikan kan yang pihak pencipta lagu, label dan nyobain rokok juga nyobain. Katanya kalau nggak mabok itu udah bukan rock identiknya dengan mabok ya gitu, dengan alkohol gitu. drugs ya dulu, Dan narkoba dunia belum ada malam ya. Dulu orang belum sebut narkoba ya, Belum, drugs ya. Alhamdulillah ya. Karena kita di satu didikannya bagus ya, jadi kita memang benar-benar dilindungi dan Keluarga. kita juga dijaga ya. Di samping dengan keluarga kita kemana-mana selalu didampingi bapak atau mama atau kakak gitu kan. Jadi kita nggak dilepas begitu aja. Terus kita juga punya manajernya juga bagus membimbing kita. Dan yang ini lagi sih kembali lagi ke diri kita sendiri. Dan Teteh juga bukan penikmat alkohol Bukan. kan, nggak suka juga, Alhamdulillah, rokok aja nggak suka. tidak. Teteh kan mulai berkarir itu tahun 98, 96 ya, 96. Nah, di zaman-zaman itu kan usia Teteh juga 86. Oh, 86. 86. Oh iya benar-benar. 89 mulai rekaman 89. Nah, itu kan usianya masih sangat muda. Iya. Berarti kan kalau jam show ada yang di kafe, ada yang di outdoor. Terus di tahun-tahun itu kan drugs dan alkohol itu udah deket banget sama musisi kan begitu. Apalagi band terusnya. Di usia semuda itu Teteh kan yang aku tahu bahwa tidak suka ngerokok, anti alkohol dan sebagainya. Gimana caranya seorang lady rocker, Lady Afisa ini membentengi dirinya atau menjaga dirinya supaya tidak tergoda untuk minum alkohol atau drugs? Karena zaman itu drugs ya, bukan narkoba. Ya nggak jauh dari situ ya, banyak teman-teman juga yang kalau mau show mau nyanyi ada mabok dulu gitu kan. Yang minum sampai mabok kayak gitu. Manggung dalam Kalau nyanyi kalau dulu diskotik ya. Oh, iya diskotik Bukan bener. kafe ya, kalau Diskotik dulu pub ya. ya. Kalau kafe, Bar istilah gitu. kafe itu Sekarang ya. Dulu diskotik, bar, pub gitu. Tapi alhamdulillah jarang sih kita terima nyanyi di tempat-tempat seperti itu. Kita kebanyakannya live show yang di ruang terbuka, gitu lapangan kan. Kayak di lapangan, di gedung gitu. Nggak menutup kemungkinan sih kalau banyak juga teman-teman yang kita lihat sendiri, kita tahu gitu kan, minum rokok apa segala macam ya. Dulu zaman ekstasi kalau nggak salah. Iya, ekstasi. Tapi alhamdulillah nyobain rokok juga sempet coba-coba ngerokok doang ya, yang nyobainnya. Tapi nggak suka tuh. Akhirnya nggak suka. Dikasih nikmat, nggak dikasih dapatnya apa sih gitu kan. Alhamdulillah ya, mungkin karena juga kita kemana-mana selalu didampingi orang tua ya kan, jadi nggak pernah dilepas sendiri karena memang dulu kan kita perempuan, terus masih sangat muda banget lah ya, ABG gitu, umur 16 tahun 17, 18, 19 itu kita masih dikawal ya. Kalau didampingi sama orang tua gitu. Terus di samping itu alhamdulillah yang bimbing kita juga Kang Denny Sabri. Manajemen kita juga sangat protect banget kita gitu kan, karena artis-artisnya notabene ya semuanya masih muda-muda gitu, masih pada ABG, masih anak-anak kecil semua ya, kayak Teteh, Nike Ardila, Mel Sandi. Itu kan semua masih umur belasan tahun. Apalagi kayak Nike masih 12 tahun mulainya 12 karir, tahun gitu kan. Waktu itu Teteh 16 tahun. Gitu. Seperti itu. Usia yang jadi sangat alhamdulillah sampai saat ini, sampai sekarang tidak terkontaminasi dengan yang namanya alhamdulillah, puji syukur gitu. Padahal lingkungan kita apalagi tahun 90 mungkin pernah dengar atau ya
Tapi alhamdulillah sih yang Teteh tahu sekarang mereka udah pada bersih semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia Apalagi mereka rock. cepat sadar. Katanya Ya. kalau nggak mabok itu udah Bukan rock tuh. identiknya dengan mabok ya gitu, dengan alkohol gitu. Dibilangnya kalau rocker itu udah pasti mabok gitu. Ya enggak lah, banyak juga rocker yang soleh gitu sih ya. Asik. Rocker soalnya. Aku kacamata. Siap silo. Soalnya silo juga matanya Silo. agak maklum. Oke Teh. Ya. Nah, Teteh masih ingat nggak sih riders? Teteh kalau diundang gitu, kalau diundang sama event organizer untuk acara kan biasanya artis dulu itu kan, apalagi lady rocker dia punya riders tuh. Yang punya acara harus siapin ini, harus siapin ini, harus siapin ini. Enggak lah. Masih ingat kalau nggak? artis dulu tuh enggak seperti itu ya. Enggak minta disiapin ini, kita sama-sama manusia ya. Sama-sama saling membutuhkan lah kayak gitu kan. Jadi Nggak ada pengawal pribadi gitu. enggak ada. Kalau sekarang ya Teteh juga pernah. Atau mungkin penonton dulu dia lebih tertib ya. Ya lebih Mereka lebih sopan gitu, datang tuh bukan enggak dulu kan, sekarang kan udah mungkin ada teknologi jadi selfie dong Pak gitu selfie dong. ya kan ada bodyguardnya kan, udah ada yang jagain juga gitu. Jadi ya enggak pakai rider kayak gitu. Jadi ya kita udah ada yang jagain sih, enggak. Jadi datang udah aman, semua udah tersiap aja, dan gitu. selalu memuaskan ya, Ya, dalam selalu arti memuaskan. hospitality-nya ya, Iya. disiapkin benar. Oke. Nah, zaman itu kan ya transportasi juga masih bagus ya, belum terlalu macet juga. Terus udara juga masih fresh, masih Iya, segar. zaman itu tua banget gue ya. Enggak dong. Tua itu Tapi kalau usia itu kan cuma angka ya. Tapi cara kita membawa diri itu orang tidak pernah mungkin sahabat musik juga tidak tahu Teteh sekarang usianya berapa. Kalau tadi saya nggak sebut tanggal lahirnya. 1 Februari 1970. Sekarang udah 50 tahun. Oke Teh, ini pertanyaan sedikit pribadi nih Teh. Teteh mulai karir tahun 86, usianya masih 16 tahun tadi katanya. Nah, usia-usia itu kan seorang gadis beranjak menjadi remaja, jatuh cinta. Pasti ya tahun-tahun itu. Nah, apakah cara berpacaran zaman dulu itu sama kayak sekarang? Kalau dulu kan saya belum tahu ya karena beda zaman. Beda banget. Kalau sekarang kan, gimana? Makan apa? Anak SD aja sekarang udah main ini pacarannya kan gitu kan. Kalau kita dulu kan paling cuman pacarannya cuma misalkan si cowoknya pemain basket yang jago gitu kayak di sekolah gitu. Ih seneng, salam ya. Salam kita Salam. diterima itu udah jadi pacar. Gitu. Walaupun nggak ketemuan. Nggak ketemuan, nggak ada apel, nggak ada Tuh. apa, nggak ada. Cuman salam doang udah jadi pacar. Gitu. Tapi nggak ada apel, nggak ada jalan. Berarti nggak ada yang terbebani ya. Tidak Kalau ada. sekarang kan balas WhatsApp telat, diomelin. Ngambek. Nggak jadi ketemuan, diomelin. Padahal kita lagi kerja loh, itu tetap diomelin. Itu dulu kan surat ya. Tuh. Kalau memang romantisnya banget surat, terus suratnya yang wangi kayak gitu ya, Ya, ada gambar. ada gambar kayak bunganya gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Lebih asik dulu sebenarnya. Kirim surat Ada yang- ditipin temen gitu kan. Nah, ada yang ngirim surat pakai lirik lagunya Teteh gak? Pernah nggak? Ini Fans atau pacar? Kalau Tetehnya sendiri nggak ngalamin. Cuman sekarang ini banyak yang cerita ke Teteh, Teh dulu tuh. Gara-gara lagunya? Gara-gara lagu Teteh nih, aku inget zaman aku jatuh cinta ini lagu Teteh ini seperti itu. Makanya. Alhamdulillah banyak yang dari lagu itu ada ide-ide untuk mereka gitu. Ada inspirasi ada ya? Inspirasi, terus ada pengalaman, maksudnya ini di masa lagunya Teteh ini misalkan hidup segan mati tak mau baru diputusin cowok, dengerin lagu Teteh ini gitu sampai Iya. nah ini cocok, nah gitu akhirnya suka seperti itu. Nah, seperti yang Teteh bilang tadi bahwa sekarang akhirnya ada yang cerita ke Teteh, curhat Teteh, lagu ini itu dulu menginspirasi saya segala macam. Saya juga akhirnya pas ngulik-ngulik nih karya-karya Teteh di YouTube. Aku iseng buka kolom komennya. Iya. Ada yang komen, "Oh, yang masih dengar tahun 2020. Juni 2020 siapa? Mana suaranya?" Nah, akhirnya mereka langsung banyak tuh kolomnya. Iya, banyak cerita. Ini ingat waktu pacaran dulu SMA, iya. waktu ini dulu. Oh, jadi ternyata dulu memang benar sih ya, lagu-lagu dulu itu tuh orang-orang dulu termasuk saya juga waktu masih SMP itu pertama kali pacaran juga. Jadi kalau kita lagi putus cinta atau kita lagi ini, kita harus cari lagu yang cocok supaya bisa ngobatin, minimal ada pelarian nih. Dengerin lagu ulang-ulang. Iya. Dan cenderung tuh gara-gara itu orang kan dulu kaset ya, kaset pita.
orang selalu hafal lagu pertama sampai lagu terakhir. Betul. Kalau sekarang kan satu-satu dirilisnya. Kalaupun CD juga orang cuma lagu yang top aja. Kalau dulu semua lagu dihafal gitu. Nah, melihat itu sekarang kan seperti ini, Teteh kembali berkarya lagi nih. Walaupun single ya, per single. Nah, melihat itu apakah Teteh nggak punya rencana untuk merilis dalam bentuk fisik kah, CD kah, atau kaset pita atau vinyl? Pengen banget sih Kun, siapa yang nggak pengen dia kembali lagi ke masa dulu gitu. Mudah-mudahan aja ada lagi bentuk fisik gitu ya, karena bentuk fisik itu memang kita merasa puas gitu ya. Kayak itu, beli kasetnya ya ada fotonya, ada apalah, Iya, ada bisa gitu, tanda segala tangan di macam. situ. Iya gitu kan. Ya berharap seperti itu. Kembali Pengen lagi banget ya. Kembali lagi ada bentuk fisik seperti itu. Dan saya sih percaya bahwa itu akan kembali lagi, apalagi Amin. pandemi ini kan orang kita jarang ketemu ya, dan ya nggak bisa menikmatin karya itu kalau cuman dengar di audio tapi nggak bisa megang fisiknya. Tapi tadi nggak ada fotonya, kan kita cenderung nih cari tahu nih, baca liriknya, karena kalau baca lirik di layar ini kan beda rasanya ya, nggak megang gitu, Nggak megang. jadi nggak deket, kayak nggak nyentuh. Gitu, Oke. Kun. Nek Teh, ini pertanyaan terakhir nih. Kita semua musisi di masa pandemi ini kan pasti banyak yang terkorbankan. Entah ada yang nggak bisa manggung, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ini. Terus banyak teman-teman musisi juga ngeluh nih, kayaknya pemerintah tuh nggak memperhatikan, terus nggak ada program yang memang efeknya benar-benar berasa sama musisi. Karena sampai saat ini pun izin untuk perform di mana-mana kan belum dikasih kan, walaupun sudah masuk new normal. Nah, kalau dari seorang lady rocker, Lady Afisa ini, ketika dikasih kebijakan dan Teteh terkoneksi sama pemerintah, kira-kira apa harapan, apa langkah Teteh yang akan Teteh buat yang bisa membantu sesama kita sebagai musisi? Ya sedih banget ya, emang banyak yang musisi ini memang tidak begitu diperhatikan ya sama pemerintah. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah karena mereka juga kan urusannya banyak banget ya. Iya, benar-benar. Cuman ya kita juga berharap sama kan udah banyak teman-teman kita ya yang sudah duduk di dewan, di kursi dewan gitu ya. Harusnya mereka memperjuangkan kita teman-temannya. Iya, Gitu sama kan, yang sesama musisi pelaku gitu kreatif kan, ya. pelaku kreatif gitu. Ya kalau sebenarnya nggak kepikiran Teteh untuk misalkan jadi duduk dipercayakan di dewan seperti itu. Cuman ya kalau Teteh sih ya pasti ya hanya berharap aja sama yang dewan yang sekarang duduk teman-teman yang duduk di pemerintahan sekarang, bukan di pemerintahan, di dewan ya, sebagai maksudnya wakil kita. Iya, yang bisa menyuarakan wakil ya rakyat aspirasi kita dan gitu. wakil dari khususnya para musisi ini gitu. Tolonglah pikirin kita gitu kan, jangan hanya mikirin sebagian gitu kan. Kita tuh korbannya banyak banget gitu kan. Kita udah nggak ada live konser, nggak ada live nyanyi lagi. Nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan sama sekali, tabungan habis terkuras kayak gitu. Ya mending kalau kita yang punya tabungan, misalnya itu yang enggak kan, yang nyanyi di kafe tiap malam gitu kan, kalau nggak nyanyi nggak dapat duit gitu kan. Itu ya perlu dipikirkan ya tapi ya paling ya harus konsen. Angkatlah, coba bantu para musisi ini gitu kan, udah ada lembaganya. Iya, benar. Tolong jangan terlena, Jangan fokus sama yang lain gitu. sebelumnya kan janji-janji nanti nah gitu ya, tolonglah lihat kita. Oke. Dari semua karya, royalti masih jalan kah Teh? Alhamdulillah. Wah, itu yang penting. Sedikit ya. Karena ya itu, karena musisi terbantu sekali ya Tapi pada saat banyak ini. yang nggak ngerti juga pun ya. Banyak musisi kayak pencipta lagu, terus kayak penyanyi juga banyak yang nggak ngerti soal itu ya, soal sistem. Tetap distribusi kita segala harus macam. ngikutin sistem gitu. Kalau enggak ya nggak dapat apa-apa. Nah, bicara soal royalti dan sebagainya kan, ada beberapa lagu Teteh juga di cover kan, di cover sama orang, terus ada yang di post di channel orang gitu. Nah, banyak yang viewersnya banyak, terus Teteh sendiri melihat itu gimana Teh? Di satu sisi senang, di satu sisi yang dirugikan kan yang pihak Pencipta lagu, label label sama pencipta ya. Tapi alhamdulillah sekarang sih dengar-dengar sudah ada booster nih. Ya, ada boosternya, ada Tuh, lembaga ada booster, ya. ada lembaga lagi
yang mana kita tidak boleh sembarangan menyanyikan lagu orang sebelum kita membayar, dan tetap kita harus sebelum membayar. izin dan bayar royalti ya. Nah, Iya, performing right dan sebagainya. nah gitu. Oke, harapan terakhir untuk musisi Indonesia buat teman-teman seangkatan Teteh, para lady rocker juga yang 90-an sekarang dan generasi musisi muda saat ini. Harapannya dari seorang lady rocker Lady Afisa kepada mereka semua itu seperti apa harapannya? Harapannya kalau yang masih bisa berkarya tetaplah Tetap berkarya berkarya. gitu, jangan lihat umur, jangan lihat kalau kita masih punya potensi, ayolah kita kembangkan lagi. Terus untuk anak-anak sekarang mereka lebih bagus talentanya, udah lebih canggih ya gitu, ilmunya dari luar udah Teknologi lebih baik, juga mensupport ya, ya. kembangkanlah Kembangkan yang itu. positif. Gitu aja harapannya, ya mudah-mudahan musik Indonesia ini kembali berjaya. Dan Jadi itu tuan rumah ya. satu lagi itu ada lagi si fisik gitu ya, Iya, fisik iya. gitu, jangan hanya seperti sekarang Digital kita bikin aja. digital semua, bikin sendiri, modal sendiri, jual sendiri, dibeli Promosi sendiri. sendiri, dibeli sendiri, nikmatin sendiri. Sedih banget kan? Itu dia. Terus kita harus benar-benar capek kerja nyari fans, nyari viewers gitu kan, kayak gitu. Nggak kayak dulu kan. Iya, 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 Asik iya. lagi. Ya, harapannya sih kembali berjaya aja gitu. Apapun bentuknya, apapun sistemnya, semoga lebih baik lagi. Amin. Oke Teh, ini bolehlah nyanyi sedikit single terbarunya. Sehingga Terbaru, entah itu Terluka atau Cintaku. Ya? Cintaku. Cintaku rapnya dulu aja ya. Boleh rapnya aja nggak apa-apa. Oke, sahabat Kita musik ini bisa spesial bikin nih. agak, sorry deh. Oke, boleh lah. Ada yang mau ngiringin nih. biar agak enak gitu. Iya, biar terbantu. Teh, berarti sekarang fansnya umur berapa Teh? Tapi yang anehnya fans-fansnya Teteh tuh anak umur 20 tahun, 30 tahun gitu. Iya, dan Iya. emang sekarang tuh udah masuk ke era dimana orang tuh dia bisa menikmatin musik apa aja. Mereka lihatnya di YouTube. Lihat di Mereka YouTube. lihatnya di YouTube, dan mereka dulu waktu mereka masih kecil, masih baby, masih baru-baru umur setahun, 2 tahun, 5 tahun kayak gitu, mereka dengar dari kakaknya yang beli kaset lah atau mamahnya. Gitu kan. Jadi mereka dengar, oh ini penyanyi yang dulu sering Akhirnya cari dengerin tahu ya. mamaku. Oh, ini yang dulu suka di kasetnya dibeli sama kakakku. Seperti itu yang Teteh tahu ya, itu dari fans-fansnya Teteh sekarang ada. Alhamdulillah mereka bikin sendiri, fans clubnya ada Lady Afisa Lovers gitu. Siap. Alhamdulillah. Mau ngomong apa Teh sama Lady Afisa Lovers? Boleh nih sapa-sapa Oke, Lady halo Afisa Lady Lovers. Afisa Lovers dimanapun kalian berada, adik-adik Teteh, adik-adik abis semuanya. Anak-anak mungkin. Iya bener, umurnya semuanya di bawah Teteh semua gitu. Jadi Teteh selalu bilangnya mereka itu anak-anak gitu kan, anak-anak, adik-adik. Tanpa mereka Teteh bukan apa-apa. Sampai saat ini kalianlah yang mendukung Teteh, kalian ya yang mensupport Teteh. Teteh yang tidak tahu, yang lupa lagi lagu apa dulu pernah nyanyi lagu apa, mereka tahu semua. Detil dari A sampai Z tuh mereka tahu. Apa liriknya Itu semua? benar-benar fans sejati. Itu untuk mereka semua Teteh ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian sampai saat ini sama Teteh. Kalian penyemangat Teteh. God bless you. Terima Amin. kasih untuk kalian semua. Yes. Nama Instagramnya apa Teh? Boleh di-share sini juga boleh. Lady Afisa aja. Lady Afisa, terus channel YouTube sendirinya ada. Aku baru mau bikin. Baru mau bikin. Tapi ada di Bintang 8. Oh, Bintang 8 Musik Indo. Atau Bintang 8 Production. Production. Oke. Ini kalau ketemu musisi, apalagi lady rocker, penyanyi terus nggak disuruh nyanyi itu kan kayaknya nggak afdol. Merasa bersalah, bolehkah Teteh nyanyi sedikit single terbarunya? Aku lupa. Entah Terluka atau Cintaku. Rapnya juga nggak apa-apa. Cinta aku rapnya ya. Gimana? Cinta suciku untukmu, setulus hati untukmu, takkan pernah berubah. Lupa. Sudah. Engkaulah pujaan hati, engkau curahan hatiku, engkaulah cintaku.
pergi dariku, duhai kekasihku. Ya aku lupa. Yes, Lydia Aduh, bisa. gitu. Terima kasih banyak Teh untuk waktu dan sharingnya, motivasi dan inspirasinya. Kalau udah banyak ngobrol gitu lupa loh Gak nyanyi. apa-apa Teh, manusiawi itu Teh. Maklum. Oh enggak, jangan ngomong usia. Enggak ya, belum dinyanyiin live jadi baru rekaman kayak gitu jadi lupa lagi. Berarti spesial nih di Sami-Sami. Oke, sekali lagi terima kasih Teh untuk waktu dan juga motivasi dan juga inspirasinya. Sekali lagi Sama-sama. terima kasih buat Teteh Lydia Afisa. Buat sahabat musik Indonesia, tetap support musisi Indonesia. Beli karya original dari Teteh Lydia Afisa. Subscribe channelnya di Bintang 8 Production atau Bintang 8 Musik. Karena dengan begitu kita tetap menjaga musik Indonesia bisa besar dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sekali lagi saya Konrad dan Teteh Lydia Afisa. Mohon diri pamit mundur, kita ketemu di Sami-Sami berikutnya. Salam musik Indonesia, sapa musisi Indonesia.